Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga Ibu, Bapak semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada malam hari ini kita belajar kembali setelah kemarin kita libur. Malam hari ini kita belajar kembali dengan ditemani oleh Bu Dewi. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu kita bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Untuk bersingkat waktu, nah, sekarang udah 7:30. Silakan Bu Dewi ya. Bu Dewi, nggak ada suara. mikrofonnya Bu Dewi. Oh iya. Iya Bapak Ibu, ini saya langsung ke soal ya. Dibesarin sedikit, Bu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Kurang besar. Sudah. Tapi kurang besar. Tapi suaranya kurang besar. Dibesarin lagi, Bu. Kurang kelihatan, Bu. Ya, Tambah lagi Bu mata Dewi. mata sudah tua malam sisan. Ini 180. Ada. Oke ini ya. Ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Nah, ini ya kata kuncinya berbagai Latar belakang. Sebentar Bapak Ibu, itu ada yang masih azan, di off dulu sebentar. Ya. Saya lanjutkan. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru. Nah, yang ditanya sikap guru, Bapak Ibu. Sebaiknya gimana? Latar belakangnya berbeda di kelas maksud saya ya. Ada yang tingkat ekonominya rendah, ada yang tinggi. Nah, itu gimana sikapnya? Yang pertama, mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi. Nah, B, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan. Lalu yang C, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang dapat dihindari, yang tidak dapat dihindari. C, mengurangi perbedaan itu untuk mengutamakan keseragaman. Yang E, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang mana? Yang E. Yang E. Benar ya? Ya langsung. Yang E, Bu. Benar Bu. Oke, nomor 2. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri katanya. Jadi dia mengadu karena sendirian. Anggota lainnya tidak mau terlibat. Nah, mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui
apa yang Anda lakukan? Nah, ada yang ini nih, mengadu ya Bapak Ibu ya. Yang A memberi hukuman. Nah, dari kata-katanya sudah tidak boleh ya. Kemudian melakukan evaluasi. Yang C memberikan teguran pada siswa yang tidak mau terlibat. Kemudian yang D merekomendasikan guru BK. Ayo, yang mana Bapak Ibu? Jika ada salah satu anak yang mau ngadu. B. Yang B. Melakukan Guru evaluasi. melakukan evaluasi gitu. Ya, benar. Melakukan evaluasi. Nah, ini merekomendasikan guru BK gimana Bapak Ibu? Oh, nggak bisa. Karena piket itu bukan Terlalu. urusan Iya, guru bukan BK urusan BK. yang piket-piket itu. Ini masalah interaksi kelas ya. Iya, ini kan guru BK ini kan untuk keseluruhan, untuk seluruh anak bermasalah. Kalau untuk piket kan pribadi kelas. Iya, intern. Kemudian guru BK merekomendasikan guru BK artinya kita melibatkan orang lain tanpa usaha kita sendiri. Kita belum maksimal tapi kita minta bantuan orang lain. Nah, itu nggak boleh di SBT ya. Bapak Ibu, kata kuncinya sering saya bilang jangan minta bantuan pihak lain sebelum kita memaksimalkan Ini usaha. turun tangan. Kalau ini memfasilitasi, ternyata ada Bapak Ibu, memfasilitasi pertemuan bersama. Apa Nah nih? itu. Iya. Memfasilitasi pertemuan bersama. Oh iya, Yang memfasilitasi. E. Ya, inilah bagus ini. Memfasilitasi bagus ini. atau melakukan evaluasi. Memfasilitasi pertemuan bersama. Lebih tepat yang E ya. Iya. Ya iya Bu. Melakukan evaluasi setelah memfasilitasi pertemuan. Bisa kan ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya Bu. Yang ini dulu dilakukan memfasilitasi. Iya, jadi dipertemukan Tapi belum dulu. nongol. Mungkin si anak itu salah paham, dimediasi ya, seperti mediasi ya. Baru kemudian kita lakukan evaluasi bersama. Oke. Nomor 3. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan katanya, dan kurang perhatian dari orang tua. Ibu, itu ada mikrofonnya yang bocor ya. Iya. Ngobrol sama anak-anak itu kecil, anak-anak kecil. Bocor. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Nah, ini. Mempertemukan siswa dengan orang tua agar disadari kesalahannya selama ini. Kemudian memanggil orang tua siswa. Yang C memerankan diri sebagai teman terdekat siswa untuk memecahkan masalah. Yang D memberikan pengertian kepada wali murid. Atau yang E, perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya. Wah, ini nggak boleh ya. Yang A. Yang A. Yang A, ya benar. Yang A. Yang mempertemukan siswa dengan orang tua. Apa bedanya dengan ini, Bu? Yang B, memanggil orang tua. Ya, ini Kalau- kalau memanggil orang tua khusus untuk mendiskusikan bagaimana kenakalannya. Emang bisa keluar gitu. Sebenarnya bagaimana sebenarnya dia di sekolah. Nah, seperti itu. Kita bicara dulu dengan orang lalu kita bicara dengan anaknya, lalu kesepakatan. Itu menurut saya.
Iya. Kalau mempertemukan siswa dengan orang tua, artinya mereka kita jadi perantara di tengah-tengah gitu ya. Mana yang Iya, salah? netral kita itu. Jadi kita jadi pihak yang netral sebagai guru. Kemudian kalau memanggil orang tua bisa jadi itu di ruang lain tanpa bertemu dengan siswanya gitu ya. Bisa melihat langsung. Kalau memanggil orang tua kan harus ke ruang BK. Ya, bisa jadi ke ruang BK atau di ruang kepala sekolah ya. Lah, tanpa ada muridnya gitu. Iya. Tapi yang paling tepat adalah mediasi dulu sama seperti tadi antara si siswa dan orang tuanya. Yang salah itu yang mana gitu. Oke. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Apa nih tuh? Memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Gimana Bapak Ibu? Posisinya nih gimana sih? Coba diperhatikan dulu, disimak lagi kata kuncinya. Memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Kemudian salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Yang B kayaknya meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat. Nah, kan dia tadi minta jawaban dan yang siswa yang satu dijawab misalnya ini. Nah, ada yang lain lagi jawabnya ini. Nah, ini apa? Ada lagi yang lain enggak gitu supaya yang mana yang lebih tepat gitu kayaknya. Mana ini? Oh, ini ada. Guru menjelaskan jawaban yang benar, nggak mungkin ya. Ini dijawab sendiri malah. Kalau menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar, keliru juga. Bisa. Ya, itu antara dengan guru memberikan pertanyaan yang Ya, dijawab. Salah satu siswa sudah menjawab. Antara B ini kayaknya antara A dengan B itu apa agak samaan gitu dengan B. Ya lebih bagusnya A. Oh ini sikonnya gini loh Bapak Ibu. Nah, A itu. Ini sikonnya gini. Ya sebentar Ibu. Ini sikonnya gini. Jadi si guru memberikan pertanyaan, kemudian sudah dijawab oleh si A. Nah, apa yang dilakukan oleh guru? Langsung menyalahkan ataukah meminta temannya mengoreksi gitu loh? Gimana? Meminta temannya mengoreksi ya? Jadi meminta pendapat siswa lain Siswa lain. Minta pendapat siswa lain mengenai penjawab yang tepat. Benar. Kalau yang A apa bedanya yang A? Yang A. Suruh berdiskusi, harus menurut kompromi saya. dulu gitu. Nah, yang A ini kan siswa itu sudah memberikan jawaban. Nah, ketika jawaban yang lain, yang benar itu yang didiskusikan. Tentu yang benar itu besok. Iya benar. Jadi kalau yang A masih disuruh berdiskusi, menentukan jawaban. Padahal jawabannya sudah dijawab oleh si A. Sudah si A yang jawab. Jadi si guru ini hanya meminta apa Bapak Ibu? Meminta tanggapan ya. Iya. Tanggapan dari siswa lain. Pendapatnya.
Baik, nomor 5. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru, ya, perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya, yang mana? Yang A, rajin ibadah, kemudian rajin ibadah dan tidak mentolerir. Kalau yang ini mencerminkan sikap toleransi yang tinggi. Yang C, rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku tanpa pamrih dan tetap menunjukkan identitas katanya. Menunjukkan identitasnya. Nggak boleh ini ya. Yang D, rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku toleransi namun tetap menunjukkan prinsip tegas. Yang A itu. Yang perlu diketahui. Yang A netral. Yang A itu netral. Sikap toleransi ya. Iya, yang tinggi dengan apapun, dengan siapapun. Jadi tanpa melihat agama seseorang itu, dia itu harus. Yang D, Ya. yang D, yang B, yang E. Coba dilihat. Teladan. Rajin ibadah. Apa bedanya A dan E? Kalau ini kan udah keteladanan gitu, Bu. Yang perlu dicontoh. Mencerminkan sikap toleransi. Ya kalau saya karena E ini dia harus menunjukkan perilaku keteladanan. Untuk apa ditunjukkan dengan tanpa ditunjukkan dengan rajin ibadah? Mereka sudah tahu, orang lain tahu bagaimana dia mempunyai sifat-sifat keteladanan gitu. Dengan menghargai, mencerminkan sikap toleransi. Kalau saya A, saya tidak apa. Saya E. Karena di sini seorang guru itu perilaku sikap seorang guru, jadi guru itu kan sebagai teladan. Iya, memang teladan ya. Iya Bapak Ibu. Ini siapa ya? Ada anak-anak itu loh Bapak Ibu ya. Saya terganggu. Ini ya. Nah, di sini kata kuncinya ada sikap dan perilaku guru. Artinya si guru harus menunjukkan perilakunya yang baik. Jadi yang bisa dicontoh. Nah, antara A dan E yang lebih tepat karena si guru langsung menerapkan contoh menolongnya itu yang E. Ini ya, proaktif menolong kepada siapapun, kemudian menunjukkan perilaku keteladanan. Ini kata kuncinya. Perilakunya. Ya. Proaktif menolong kepada siapapun, ini sikap dan perilaku. Nah, ini sikap dan perilaku. Yang proaktif menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku, artinya perilakunya itu ditunjukkan nyata yang bisa ditiru gitu ya. Nah, ini yang bisa ditiru. Iya, ntar dulu. Jadi yang lebih tepat yang E. Oke. Kalau yang A ini mencerminkan sikap toleransi. Belum nampak ada tindakan langsung. Kalau yang A. Itu bedanya. Bisa salah ini nanti. Kenapa, Bu? Bisa salah kalau tidak perhatikan betul. Iya. Iya. Jangan terburu-buru, Bu. Iya benar ya. Jangan terburu-buru, kata Ibu tadi, jangan terburu-buru. Makanya kita harus paham buru. Iya, kata kunci. Paham benar gitu kan. Iya benar. Sikap-sikap tapi yang menjebak gitu ya. Iya, ini pertanyaan menjebak gitulah.
Benar kata Bapak tadi, Bu, kata kuncinya itu perilaku yang patut dicontoh. Jadi harus dicontohkan dulu, aksinya dulu gitu ya. Karena guru itu digugu dan ditiru. Oke, nomor 6. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera agar generasi muda tidak melupakan jasa pahlawannya. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Nah, ini faktanya. Solusi apa yang cocok? Nah, yang ditanya solusi. Apa solusinya? Padahal upacara, tapi guru dan siswa ada yang terlambat. Yang A, menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi. Nah, mempertimbangkan sanksi ya yang A ya. Kemudian B, antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara. Maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. C, menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. D, diberikan sanksi yang sama. Harusnya beda ya, guru dan siswa harus beda. Ini keliru ya kalau sama ya. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang datang terlambat. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Saya coret. Jadi antara A, B, C, ayo. A. Kalau C enggak, Bu, itu menghukum itu. B kayaknya, Bu. Satu. Kalau ini masih mau menyusun aturan nih Bapak Ibu. Yang B kayaknya, Bu. Itu yang B. Yang C kayaknya. Antara B. ada sanksi. A, B, C. Coba kita lihat. C, Bunda, C kali. Kenyataannya datang terlambat. Solusi apa yang cocok? Hanya itu. Antara guru dan siswa salah. Terlambat kan saat upacara. Jadi sebaiknya diberikan sanksi kepada keduanya. Memang sanksinya berbeda, tetapi kalau kita kepala sekolah kita tegur gurunya. Itu kalau kita guru kita tegur muridnya. Kalau saya tetap A. Yang C gimana yang C? Menghukum siswa yang terlambat itu ini kata menghukum. Mulai tadi jangan kata menghukum. Memberi sanksi siswa yang terlambat. Menghukum sekarang kan nggak ada lagi kata menghukum di dunia pendidikan. Betul Bunda Ana. A. Makanya di sini sanksinya itu yang masih menghormati gitu. Jadi saya itu tetap A, Bu. Mempertimbangkan sanksinya itu untuk karena di sini kan berbeda pelanggarnya itu kan antara guru dan siswa. Sekarang begini ya, setiapnya, misalnya A ya, menentukan sanksi pendidikan dan tes pelakunya. Apa yang mau dihormati pelaku? Apa yang diberikan penghormatan kepada pelakunya? Karena mereka sama-sama salah, mereka sama-sama terlambat. Itu. Bapak Ibu, kenapa yang A kurang tepat? Karena masih mau menyusun. Belum terjadi, masih mau ancang-ancang itu. Makanya B. Kalau saya B. Ada sanksi. Katanya lebih semangat Bu Ana, semangat. Kata-kata hukumnya diganti dengan sanksi supaya itu bisa gitu. memberikan sanksi kepada siswa yang terlambat itu lebih bagus. Kalau menghukum di dalam dunia pendidikan tidak ada lagi kata menghukum. Betul. Kalau orang ini ya, Bapak Ibu saya sering di bimbel ya,
Dan kebanyakan itu apa namanya peserta bimbel yang dari Pulau Sumatera itu suaranya seperti Bu Ana gini, Bu, seperti mau debat aja di meja hijau gitu ya. Iya. Memang saya orang Sumatera. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Iya, padahal enggak. Tapi ya, karena kita kan mau tes. Setidak-tidaknya kita memang benar-benar selidiki. Kalau enggak Semangat ya, Bu. Iya benar. Semangat pokoknya Bu Ana. Semangat. Kalau nggak seperti ini kapan lagi? Kalau udah kembali lagi kita ke siswa ini nggak kita lihat lagi. Saat di sinilah kita bisa saling hidup Bu Ana. Iya. Semangat pokoknya untuk Bu Ana ya. Aduh. Makanya kan banyak ya pengacara dari Sumatera. Iya. Mana tahu nih soalnya jadi ingat. Oh, ini dulu yang dibilang Bu Ana gitu. Iya, betul. Betul Bu Ana, betul. Bu Ana bagus suaranya serak-serak basah. Kalau dari Jawa gitu ya, tetangga Bu Susi gitu lemah lembut. Ini yang B, Bu, yang C gitu. Sama Bu Ana, sama. Iya, Sumatera, betul. Anda memiliki beban belajar yang tinggi ya, beban belajarnya tinggi loh Bapak Ibu ya dalam seminggu. Di samping itu Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi. Wah, jabatannya ini ya double-double nih. Apa yang Anda lakukan saat ada tugas double-double maksudnya ya? Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar katanya. Kemudian yang B, saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan. Nah ini ada kata-kata mengabaikan Bapak Ibu. Nggak boleh ya, mengabaikan. Nggak boleh. Saya melaksanakan tugas mengajar diselingi. Nah diselingi tugas koperasi katanya. Saya berusaha menolak. Nah, ini nggak boleh juga menolak Bapak Ibu. Karena memang kita dibutuhkan, kita mampu mengelola itu. Kemudian yang E, saya mengutamakan tugas pengurus. Nah, ini malah yang nggak boleh juga. Tugas pokok kita adalah mengajar ya. Yang A tadi lah. Yang A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya. Ya, namanya koperasi banyak ya, tidak hanya kita gitu ya. Ya, berbagi. Berbagi karena tugas pokok kita adalah mengajar. Kemudian kenapa yang C kurang tepat, Bapak Ibu? Padahal ini menurut saya melaksanakan tugas mengajar ini diselingi dengan ini enggak sama-sama perlunya ini mereka berdua, mengajar juga perlu, tugas pengurus juga perlu. Nah, jadi berbagilah kita seperti ya kita kasihlah sama wakil kita mengajar, nanti wakil kita mengajar, kita mengurus koperasi begitu. Kalau diselingi itu kata-kata diselingi seperti terkesan meremehkan koperasinya. Ya. Diselingi itu kan bahasa sehari-hari. Ya. Harusnya kedua tugas ini menjadi tugas yang sama-sama kita lakukan dengan baik, dengan maksud baik. Di kesannya separuh-separuh itu. Iya benar. Nggak bertanggung jawab kayaknya. Nggak boleh ya. Ya seperti itu ya. Di atas lihat yang Yang ini mengabaikan yang B, nggak boleh juga. Nah, seperti itu. Jadi caranya kita delete aja Bapak Ibu yang tidak mungkin kita pilih. Oke, 8. Suatu ketika hasil yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam. Wah, ini ya, oleh kepala sekolah.
Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda. Nah, kita emosi atau enggak nih? Dikritik tajam katanya. Emosi dong. Iya. Tidak membalas Pasti emosi kritik, manusiawi. tetap mempertahankan hasil pekerjaan, menerima kritik apa adanya. Lalu yang D menahan diri, yang E meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Mana nih? Yang E. E. Kalau yang C gimana yang C? Antara E dan C, iya. Antara C dengan E itu pilihan. Yang C. Saya C aja kayak, tapi Saya C pilihannya. kalau C. E ini untuk apa? Apa adanya dan Meminta mencari dukungan. Menerima apa adanya. Yang C, ya. Kayaknya C ini dan mencari sumber referensi yang Minta penjelasan apa Ya, kesalahannya. karena kritik di pedasnya itu mana apa dari kesalahannya sekolah gitu. gitu. Nanti minta dukungan untuk mencari strategi baru untuk perbaikan. Iya. yang Kalau mencoba C kayaknya pasrah sekali. Ya. yang tapi yang E ini meminta dukungan. Untuk apa minta dukungan? Ya, dukungan untuk mencari strategi baru, Ibu, untuk perbaikan. Iya. Perbaikan. Meminta dukungan berupa saran. Karena kenapa kepala sekolah itu mengkritik? Apa alasannya? Gitu. Kita minta penjelasan. Gitu. Ya itu yang minta penjelasan. Dukungan itu apa maksudnya? Kalau yang Meminta. Ya benar Bapak Ibu. Kalau yang C dan D itu lebih kepada menahan emosi. Tapi kalau yang E adalah mencermati tapi tetap menggunakan logika. Itu yang kita perlukan. Meminta penjelasan. Ya, tapi kan Nah, seperti itu. Kalau yang D, kenapa memang kita menahan diri? Saat itu kita menahan diri untuk tidak emosi, ya kan? Tapi menahan diri saja itu belum cukup maksud saya. Ya, menahan diri, kemudian mencermati kritik tersebut. Ini kan kata kuncinya dikritik tajam loh, ya. Kata kuncinya dikritik tajam oleh kepala sekolah. Kalau menahan diri nanti hatinya itu ngedungkal. Stroke Iya, maksud saya menahan diri itu tanpa meminta alasan juga tidak baik. Ya, kita masih penasaran. Intinya mah minta penjelasan intinya mah. Ya. Kemudian menerima kritik apa adanya juga sama seperti menahan diri nih, hampir sama Bapak Ibu, tidak melawan ini, menerima kritik apa adanya. Pasrah banget. Pasrah saja. Gitu ya. Jadi kita memang menerima tapi juga pakai logika. Apa sih kenapa? Ya. Mau pakai Gimana kesalahannya? Kesalahan saya di mana gitu. Jadi harus bertanya, meminta penjelasan. Artinya dukungan kepala sekolah ini bukan berarti kita mau nepotisme, enggak ya. Maksudnya gimana Pak, dengan alasan seperti ini apa sudah baik? Tetap dicari. Nanti yang dukungan dengan meminta saran. Dengan saran ya. Tapi yang pasti mintalah penjelasan dulu. Oke, 9. Seorang ibu dari wali murid mendatangi guru tentang meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi KKM menjadi masuk dalam kategori tuntas. Wah, ini maksa Bapak Ibu ya. Wali muridnya maksa, minta diluluskan KKM-nya. Nepotisme ya, Bu. Nah, ya.
Pernyataan yang patut digunakan guru untuk menghadapi hal tersebut. Nah, kira-kira gurunya bilang apa saat didatangi wali murid seperti itu? Saya senang dan bangga atas kepedulian Ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara yang tepat meningkatkan cara belajar putra Ibu, katanya. Diterima ya. Baiklah, saya kira ada cara yang prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengatrol nilai begitu saja, katanya gitu. Saya kira ada cara yang prosedural. Nih. Nah, kalau yang C, kalau boleh saya menasehati Ibu, katanya. Mau dinasehati, katanya, Bu. Wali muridnya mau dinasehati. Nggak boleh ya. Menghakimi ya, nggak boleh. Kan wali murid bukan murid kita, yang murid kita anaknya ya. Langsung aja, Bu. Ini saya kira ini tidak bagus, katanya gitu. Ini Tidak sangat juga. berbahaya mendidik. Jawabnya Yang Allah. Kalau yang E malah baiklah demi kebaikan Ananda. Kok ya. Paling panjang dan juga yang benar. Nah, kebetulan Ibu datang, mari kita berbicara Ibu, gitu ya. Di welcome lah ya, kita sebagai guru sudah tahu lah Bapak Ibu semua sudah masa kerjanya, jam terbangnya udah lebih dari saya gitu ya. Cara menghadapi wali murid seperti apa? Seorang guru menegur salah satu siswa saat pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut. Apa? Saat ketahuan main handphone. Sini berikan kepada saya handphonenya, katanya. C. Nah, ini yang ditanya. Yang C. Yang C. Ini merampas ya, nggak boleh merampas. Ini juga berikan handphonenya, nggak boleh ya. Yang C kayaknya, Bu. Yang C ya. Kalau yang B gimana Bapak Ibu? Ini kan sama juga sih. Aku sedang melakukan apa? Tele ya. Bukan yang B itu dia matikan aja, tapi dia masih tetap bukan disimpannya gitu. Enggak, ini masih bertanya. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu, katanya. Ayo matikan dan segera fokus. Kalau Enggak to the point. Poin ya. Tolong simpan dulu, katanya. Tapi ya menilik dengan pertanyaannya ini kan, tapi seharusnya kan seorang anak tidak boleh bawa HP ke sekolah kan gitu. Ini di sekolah yang di kota Ibu, jadi pertanyaan di dikti berlaku nasional. Oh gitu ya. Mungkin ada ya. PACK Bu. Soalnya kalau kami dusun-dusun ini nggak boleh bawa itu. Ya sama. Iya sama sih Bu, di sekolah saya juga nggak boleh. Ini mungkin di sekolah yang di sana. Iya, nggak boleh bawa HP. Di negara Konoha, Bu. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik. Nah, ini ya, kakinya cacat katanya, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, mulai tidak percaya diri karena dibully oleh temannya, tidak kuat dibully. Tangisnya anak tersebut akhirnya mungkin ya, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru anak tersebut, apa yang Anda lakukan?
menasehati orang tuanya. Ini juga menasehati orang tuanya, menyarankan melakukan konsultasi, lalu ini mendatangi sekolah, ini menyarankan kepala sekolah. Pernah ini ya? Nah, yang C itu Bu. Yang C. Menyarankan. Lebih percaya diri. Yang A, B, enggak perlu. Karena ini kata kuncinya Anda bukan guru. Iya. Anda bukan guru dari anak tersebut, bukan gurunya, tapi orang lain gitu ya. Kita nggak bisa langsung menasehati orang tuanya, nggak bisa. Ya, menasehati orang. Tapi menyarankan melakukan konsultasi. Pada yang mendatangi sekolah juga bukan langkah yang tepat, ya. Bukan ranah kita itu. Bukan anak kita, juga bukan gurunya. Saya juga masih salah kayaknya, Bu. Iya. Untuk Mas. Pada acara malam tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan, Anda menjadi narasumber sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda memilih tema apa? Untuk apa nih? Hari Kemerdekaan RI ya. Tema yang sesuai. Kita lihat tema yang sesuai. Mana nih? Menengok sejarah perjuangan pahlawan, tegakkan hukum di Indonesia Jaya, kesadaran hukum mengisi kemerdekaan, peran orang tua dalam mentaati hukum. Kemudian yang E, warga taat hukum. Kok semuanya hukum ya? Berarti yang yang A ya. Ada pahlawan kemerdekaan. Karena acaranya acara HUTRI. Tapi kata menengok itu enggak itu kan bahasa, bukan bahasa tetap. Rada gak elok ya Bu ya. Menengok katanya, atau melihat sejarah perjuangan itu bisa. Karena menengok itu kan bahasa sehari-hari. Bahasa uping-uping. Iya. Udah gitu aja soalnya. Iya. Maksud saya, ya meskipun ada kata-kata yang mungkin kurang pas ya, tapi di situ Kiasan Bu. Tema HUTRI sendiri yang paling tepat di antara 5 opsi itu hanya yang A gitu ya Bapak Ibu. Tujuannya sama, menengok. Iya, meskipun kata-katanya itu kurang tepat. Oke. Lanjut 13. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antar guru dan siswa. Ini tindakan asusila antar guru dan siswa. Apa yang perlu Anda lakukan? Membahas bersama pihak internal, mendiskusikan peristiwa tersebut dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang C, memanggil guru dan siswa yang bertindak, artinya yang bersangkutan. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Ini nggak masuk akal. Membiarkan, nah ini juga nggak masuk akal. Membiarkan nggak boleh. Ayo yang A, yang A. Yang A. Yang A. Membahas bersama pihak internal. Bicarakan itu kan di sekolah. Itu orang tahu dulu kan. Kalau yang C gimana? Memanggil. Gimana? Memanggil dulu atau membahas dulu bersama pihak internal? Kalau memanggil berarti Memanggil dulu kalau gitu. Gimana nih? Membahas dulu atau memanggil dulu? Memanggil dulu. Baru dibahas.
Kita panggil dulu gurunya dan siswanya. Baru dibahas ya. Baru dibahas. Baru ada solusinya itu. Kalau dibahas tanpa ada guru pelakunya ya. Kalau dibahas dulu, belum dipanggil, nggak jerah pula di gurunya itu, bahas dia terus pikirnya kan. Ya, tapi cuma jadinya. Tapi kenapa dipanggil? Karena sudah maksudnya sudah diketahui. Iya, ini udah diketahui, jadi tinggal membahasnya ya. Jadi kita membahas. Ya, maksudnya itu yang kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Jadi kasus itu sudah diketahui. Gitu ya. Sudah diketahui. Nah, berarti kita harus bahas dulu. Dari solusinya baru kita memanggil yang bersangkutan. Saya punya solusi seperti ini gitu ya, sebaiknya Pak guru dan siswa ini gimana gitu. Oke. Ya, cara membandingkan ini. Jadi membahas dulu. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda. Bagaimana reaksinya kalau ada yang menentang saat diskusi? Langsung keluar? Keluar nggak boleh. Tetap bergabung namun diam-diam. Boleh. Tetap bergabung namun mengikuti dengan sepenuh hati. Menerima keputusan kelompok namun bersikap kritis. Introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Mana? Yang E. Yang E. Kalau yang C dengan sepenuh hati gimana? Itu mah pasrah. Itu belum itu ya dengan sepenuh hati. Kalau yang C ini kan tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semuanya. Ini nggak ada perasaan apa-apa, sebenarnya apa? Pasrah lagi. Pasrah. Jadi yang penuh dongkol itu yang C. Iya. Ya, kalau hal-hal seperti ini harus teliti dengan kata di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan menerima dengan sepenuh hati. Ditelaah lagi, ini artinya gimana, lebih ikhlas yang mana gitu. Maknanya itu, maksud saya dipahami. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran model ancaman? Pastinya gregetan tidak setuju. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju sih. Yang C salah. Ini salah. Kita pilih yang tidak setuju. Sangatnya. Sangat tidak setuju. Tapi lihat pernyataan di belakangnya. Dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Kalau ini tidak setuju dengan model dalam meningkatkan. Sama kalimat di belakangnya. Sama. Apa bedanya? Kalau yang A, tindakan guru tersebut. Kalau yang B, model. Kata berarti A, tindakan. Kuncinya kata kuncinya model. Pertanyaannya berarti model. Pertanyaannya model.
B. Oh, berarti B model. B. Meskipun kita sangat-sangat tidak setuju, Iya. tapi sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya model, berarti kita juga harus pilih Model. Model. Model panas. Kalau yang A itu tindakan, bukan model. Oke. Kalau kita buru-buru, kita langsung pilih yang Wah. yang A. Sangat tidak setuju gitu ya. Oke, 16. Pada sekolah, tempat Anda bekerja sering berinteraksi dengan guru lain. Suatu ketika rekan guru Anda menjadi topik perbincangan. Wah, dibicarakan ini Bapak Ibu. Tidak memberikan nilai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Mendiamkan, menyampaikan kepada waka kesiswaan, menyampaikan secara langsung, menyampaikan dengan baik-baik, Sharing santai. membicarakan permasalahan dengan sebaik-baik saat rekan guru. Kalau yang D, kenapa salah Bapak Ibu? Kita ini menyampaikan dengan baik dengan guru lainnya. Jadi orang bersangkutannya tidak ikut. Guru lainnya. Bukan guru yang bersangkutan lah kita bilang. Jangan guru lainnya. Masih gibah Iya, itu, benar. Bang. Gibah, bener Bu Indun. Gibah. Bu Ana tahu gibah. Tahu. Tahu Gosip. apa itu anak? Gosip. Ternyata sama Sumatera sama Banten sama ya. Nah, sama-sama rakyat Indonesia. Iya. Betul sekali. Ini ada program desa. Kalau ada program desa yang diusulkan guru itu apa kira-kira? Membangun fasilitas PAUD katanya. Ini ada PAUD-nya. Membangun fasilitas umum, kemudian perbaikan jalan antar dusun, tempat ibadah, lalu beasiswa untuk anak kurang mampu. Beasiswa. Yang E, pemberian modal usaha. Enggak, usaha itu untuk kelompok. Yang D, Beasiswa. D, memberi beasiswa. Beasiswa yang D. Yang lain? Kayaknya mah B. B. Kok B? Ini jalan antar dusun. Bu guru nggak ikut-ikut. Yang D, memberikan beasiswa. Tukang material mah bisnis bae, tukang material mah bisnis bae. Bisnis nggak bangun jalan. Aduh, apa akhirnya? A atau D? Bu. Karena fasilitas biasanya yang diusulkan. Desa ini. Ini kan guru di sininya juga. Guru. Program desa itu berkaitan dengan bangunan, tapi berkaitan karena kita guru, berarti bangunan di pendidikan, ya. Ya. Kalau program desa jarang berbentuk uang, Ya, jadi nggak betul. bisa untuk beasiswa, nggak bisa. Betul. Betul sekali, Bu. Betul. Terfokus, Bu. Karena lihat alat bangunan yang akan diluncur. Cair pasti. Tanpa dorongan. Jika nama di jalan kampungnya ini nu jelek, makanya yang perbaikan jalan Mbak. Kalau di luar ya, lomba di luar. Tapi bisa untuk memberikan. Enggak, Bu, kata kuncinya ini program desa, Bu Ana. Program desa itu lebih kepada bangunan dan infrastruktur. Fasilitas umum.
Fasilitas umum, Ibu. Jarang berupa uang itu jarang. Jarang. Kecuali tidak ada, Bu. program desa BLT itu ya. Ya. Iya. Justru orang desanya sendiri juga males ngembangin ini mah, bukan ke fasilitas, apalagi ke sekolah. Iya itu. Ini jarang tapi ya Bapak Ibu ya, guru dimintai pendapat untuk pembangunan desa itu jarang. Kalau undangan sih ada. Kalau ada kalau undangan. Iya, nggak kebagian Ibu, karena fasilitas Kalau desa undangan juga sudah Muslimbang itu. kurang-kurang. Ya. Oke, 18. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah. Dalam acara rutin pertemuan warga RT, tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin. Apa yang Anda lakukan? Apa diusir atau gimana? Menyalami tamu. Yang B, membiarkan tamu pertama mencari tempat duduk. Tamu pertama duduk di paling depan. Meren. Yang A Dari meren itu. Anda menemui tamu tersebut dan mengobrol hal-hal ringan. Yang Mengajak tamu tersebut ke belakang. Yang A. Yang A. Coba lihat A. Yang A. A. Aku A. C. Yang A. Menyalami tamu pertama dan mengambilnya dengan penuh respek. Itu tamu pertama kan, yang orang miskin, Ya. paling miskin di RT. Ya, ini tamu Iya. pertama. Jadi menyalami tetap tamu pertama Iya. dan menggandengnya dengan penuh respek walaupun dia termiskin. Pinter Bu Hindu. Kalau ini yang C gimana? Kalau C, saya mah C. Dari paling depan. C. Ini supaya tertib gitu. Supaya tertib. Mau siapa aja yang datang duluan, yang di paling depan gitu. Belum tentu mau duduk paling depan. Bapak, benar kata Bapak, meminta tamu pertama untuk duduk di kursi depan, tapi setelah menyalami. Jebak. Masa langsung kita suruh kita datang, kita ambil dia langsung duduk. Salami dulu lah. Belum Langsung tentu. masuk aja lah. Belum tentu dia mau duduk paling depan itu, Pak. Buku masukkan di buritnya Bu Hindu. Dari diuk tehnya punya. Yang pedot di juru baik. Yang pedot di juru. Lamun ke di salaman mah digandeng modal kita isin. Yang deket tukang kopi baik, pojok. Nu kitu saha Bu Hindu. Ayah Beh. Ya, setelah menyalami, baru Bapak Ibu meminta tamu pertama boleh duduk di paling depan. Kalau nggak mau, ya biarkan dia mencari sendiri. Membiarkan mencari tempat, ya. Jadi urutannya yang A, yang C, baru yang D. Lalu yang D, ngobrol. Ya. Setelah itu baru yang E. Boleh yang E ya, meminta bantuan. Bantuin dong gitu ya. Tapi ini kata kuncinya Bapak Ibu, warga miskin di RT katanya. Jadi ya tetap apapun yang terjadi ya tetap disalami ya. Salami. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda. Apa ditinggal temannya atau gimana? Ini Pak Heri nih kayaknya ditinggal ya temannya ya. Kalau diminta membantu ya saya tidak akan bersedia. Takut salah katanya. Saya tidak akan bersedia. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang E.
Yang E. Yang D. Memahami saja, memahami pakai teori, Pak. Tanpa praktek. Memahami saja nggak bagus. Nggak ada prakteknya, Pak. Enggak, dan siap membantu. Nggak tahu paham. Kalau memang dipinta, gitu. Nggak tahu paham itu. Tapi kita kan tahu dia itu kesulitan, repot dia itu. Jadi ya kita tawarkan. Segera menawarkan bantuan. Ya, karena di kata kuncinya sudah ada, ini loh, sedang kerepotan. Iya. Lebih dipahami lagi lah. Iya. Jadi nggak usah lagi Mudeng ya, Bu ya. Mudeng. Kita tawarkan diri baik. Kalau ini malah gini, Bu, Ibu istirahat aja, tugasnya biasa. Enakan banget gitu mah. Ini keenakan ini. Ini nggak bisa. Nggak boleh ya, ini nggak boleh. Ya. Kalau yang B, ini sok sibuk, Bu, mengerjakan kewajiban yang lain agar tidak Jadi nggak diminta. Ini takut dia disuruh. Males bantuin teman itu. Iya. Males. Nanti kaget kita malas pula orang bantuin kita kayak gitu. Tapi biasanya seperti itu ya. Kenapa? Ini kan sisi terbaiknya kita, meskipun kenyataannya yang B apa ya? Kenyataannya yang B, karena kita juga punya kewajiban yang lain. Iya. Ini jawab Jadi itu masuk peduli. Nanti berarti Harus sok peduli. Ya, harus peduli, Ibu ya. Iya. Peduli tingkat tinggi. Peduli tingkat tinggi, sosokan gitu. Nawarkan bantuan. Jadi Ustaz, nanti dibeliin bakso kita. Ujungnya. Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju, ditandai dengan kegiatan belajar tidak optimal, media dan sumber belajar minim, serta kemandirian belajar siswa rendah katanya. Apa upaya Anda? Pokoknya tidak maju sekolahnya ya. Mana? A, B, C, D, E. Ini saya menerima keadaan sekolah. Nggak baik nih. Tidak. Tidak. Kalau ini juga nggak baik. Saya meminta kepala sekolah dan para guru. Nyuruh ini ya. Yang D kuasa, yang D. Ini mengusulkan kepada dinas pendidikan. Ayo. Yang A. Yang A. Iya benar. Harus melakukan yang terbaik dulu, Bapak Ibu. Baik, sekuat tenaga dulu. Sekuat tenaga. Jadi harus sok-sok. Pokoknya mah. Pokoknya. Sekolah itu diibaratkan maksimal gitu ya. Iya benar. Pokoknya berjuang sampai maksimal ya. Iya. Tapi faktanya yang mana, Ibu? Faktanya gimana? Faktanya mengusulkan kepala dinas. Atau yang E, Bu, saya menerima. Ya, seperti itulah kebanyakan. Menerima saja. Saya menerima. Jadi keenakan akhirnya. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut. Nah, ini pernah ya? Tidak mudah didapatkan. Apa, Bapak Ibu? Tujuan paling penting dari pendidikan? D ya. Jadi lanjut. Ya? Masih ingat? Ya, D. Karena hasil studi lanjut ipteknya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, siswa SMA pengendara motor melewati garis marka. Apa yang Anda lakukan? Ini anak SMA loh.
bukan saya Menegur dengan santun. Menjelaskan di depan kelas, menegur dengan santun, berteriak dengan keras, memotret. Yang C. Ya, yang C. Yang C. C. Kalau yang B gimana yang B? Langsung mempermalukan itu, Bu. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Ini malah menjelaskan menjelaskan ke di depan kelas ya. Ini kan kita lihat itu siswa SMA bukan murid kita. Oh iya. Ya, B berarti B. Enggak di kelas gitu. Contohkan berarti ya. Ada perhubungannya ya. Masalah berarti. Iya. Berarti B itu. Yang C. Yang C. Menegur dengan santun. Enggak. Saya Menegur dulu, Bu, baru dipraktekkan di kelas gitu. Iya. Ya, baru dicontohkan di kelas. Tegur dulu. Iya, maksud saya ini yang ditanyakan yang Anda lakukan saat melihat loh Bapak Ibu. Langsung menegur. Berarti Iya, betul. Menegur berarti. Ya menegur dengan santun. Nah, saya tanya tadi, kenapa yang B salah? Ini yang keliru hanya SMA, tapi kita cerita pada murid kita gitu loh. Kelas kita nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi bukan Ibu. Oh, sorry ya, maaf ya. Nah, sebetulnya memang C benar. Tetapi kan kita itu misalnya kita mengajar anak-anak tadi Ibu lihat ini begini bla 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 ini bisa kita jelaskan ke anak murid kita bahwa kalian jangan begitu ya nakku gitu. Ya itu nomor 2. Nomor ya, menegur dulu. Setelah kita menegur baru kita jelaskan sama murid itu inilah ada contohnya begini bla 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 begitu. Menceritakan pengalaman guru di depan Boleh Ibu kelas. silakan setelah nyampe sekolah Ibu mau kita terserah yang penting nomor 1 menegur dulu. Tetap kalau melihat ya. Kejadian langsung ini Bu ceritanya kejadian langsung. Iya, karena kata kuncinya melihat Ibu, apa yang Anda lakukan saat melihat langsung, ya menegur dengan santun. Entah Ibu setelah sampai sekolah mau cerita ke kepala sekolah, mau cerita ke murid, terserah. Maunya Ibu. Kemarin ya ada anak SMA ketabrak gitu, bilang. Tapi kalau kenyataannya menegur dengan keras. Iya benar. Aslinya yang A ya. Betul kan? Betul ya. Yang D ya, aslinya yang D. Iya, yang D juga berteriak dengan keras. Itu aslinya. Kalau di sini mah harus bijak. Enggak, Ibu harus yang termanis, terbaik. Yang terbaik. Pokoknya mah harus mamanisin wele. Lihat soal mah. Harus teranggun. Aslinya juga ini ya, Bapak Ibu, sekarang zamannya medsos, aslinya Ibu ini ya yang E sama emak ya. Langsung cari HP ya, langsung foto ya, bukti. Upload. Anak siapa ini gitu bawa motor ngebut. Langsung lempar, Bu. Pengalaman saya langsung curhat. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Padahal sebenarnya sudah diberikan tulisan peringatan. Nah, sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi? Ayo gimana? Udah ketahuan, udah jelas ada aturan nggak boleh bawa HP. Ini memanggil yang C menyampaikan pada wali kelas. Yang Terus A. yang C aktif mencegah agar siswa tidak membawa handphone. Menemui siswa. Yang A.
Merampas handphone. Yang A. Yang A, saya mah. A. Jangan B. repet ke bawah, habis waktu. D. Yang C. C, B. Saya D. Ada papan kan, langsung Bapak Ibu, memanggil. ini mencegah, kok masih mencegah udah ketahuan. Udah ketahuan langsung Oh, memanggil. nggak dibahas lagi soalnya. Langsung manggil. Nah, kalau yang D ini teguran langsung, malu nggak sih? Malu. Itu Ya malu lah dia. Berarti A. Dipermalukan. Dan langsung ya. Merampas handphone juga nggak boleh. Malu. Yang A, yang A. A atau B berarti? Yang A. A. Bertele-tele kalau yang B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, jadi nggak langsung. Lah ini masih gini Bu, menyampaikan pada wali kelas. Lah itu kan juga gurunya gitu ya. Iya. Kita yang mengetahui, yang memergoki, nggak usah bertele-tele, langsung aja dipanggil. Itu langkah pertama. Tapi kenyataannya D. Kenyataannya yang B. Ini nomor satunya, nomor 2. Iya. Ya, Baru nomor 2. Jadi poin tertingginya ada di A, poin keduanya ada di B. Karena nanti soal SJT itu poin tertinggi, tidak ada nilai 0. Iya. Tetap dinilai Ibu, meskipun Ibu pilih poin C, tapi poinnya rendah gitu ya. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu. Merasa ditipu loh ya. Sebagai persiapan, sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika katanya. Tapi pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa, walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat itu mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah yang mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan jika ada anak yang curhat seperti itu? Ini cukup didengarkan saja, nggak boleh ya. Memfasilitasi. Yang B. B. B, yang B, nomor keduanya. Memfasilitasi. Nah, memfasilitasi. Benar. Kuncinya jika ada 2 orang atau 2 pihak berfungsi, Bapak Ibu pilihlah yang ada kata memfasilitasi. Oh, gitu ya. Memfasilitasi, karena mereka sudah tidak bertegur sapa. Iya benar. Oh, gitu ya. Salah satu tugas guru piket membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran. Poin pelanggaran tersebut jumlah tertentu yang diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ada seorang guru dan anaknya datang terlambat. Sesuai aturan harus beri poin pelanggaran. Tiba-tiba teman Anda datang terlambat, minta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat. Oh, mau nyogok maksudnya guru. Iya. Nyogok. Apa yang Anda lakukan? Memenuhi permintaan teman? Enggak ya? Coba. Enggak. Tetap membuat surat. Kemudian yang C, tetap membuat surat. Meskipun jumlah poinnya dikurangi. Enggak. Tetap membuat surat kepada teman dan juga anaknya sesuai aturan. Yang B. Yang B. Yang B.
Yang D. Ini ya. Iya. Iya. Kalau yang E, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Gimana nih? Terlalu langsung melaporkan itu ke kepala sekolah. Sudah ada bagian yang mungkin. Laporan ke kepala sekolah belum tentu sesuai aturan. Nggak perlu langsung melaporkan ya, karena tugas kita hanya membuat poin saja. Hanya membuat poin pelanggaran. Membuat susah. Sudah susah kepala sekolah yang lagi lapor kepala sekolah. Banyak tugas kepala sekolah. Iya. Nomor 26 seperti tadi ya, nomor 1 tadi peka terhadap perbedaan. Nah ini sama, memberikan hukuman, evaluasi, merekomendasikan, memfasilitasi ya tadi ya. Ada yang sama ternyata. Memfasilitasi. Ya. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak ABK katanya. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? B. Menyarankan kepada orang tua agar menyekolahkan anak Udah ini juga nih. menyarankan. Iya, udah ini juga, Bu. Yang B ini jawabannya. B. Menyarankan. Menyarankan. Nah ini, pada suatu ketika seorang guru keliru dalam menjelaskan materi. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru, ngapain nih kalau salah? Menunggu respon, meminta siswa mengkritisi, secara terus mengakui adanya kekeliruan. Secara terus terang mengakui ya, berbesar hati. Tapi belum nggak bisa juga. Enggak. Menunggu respon guru. Yang B. B. Ini dengan cara samar-samar. A berarti ya. Yang A merespon. Yang C secara terus terang mengakui adanya kekeliruan dan memperbaikinya. Yang C. Yang C lah. Kita juga guru manusia yang kok. C. Harus. Betul Bu Ana, setuju saya. Betul. Kita juga manusia ya. Iya, karena kita nggak benar semua gitu. Kadang ada yang apa. Ayo, suatu hari orang tua siswa yang rumah tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Meminta bantuan ketua kelas, memberi pengumuman, melakukan kunjungan bersama tim guru. Yang D, memberi donasi. Memberikan pengumuman. Kalau saya C, Bu. Berkunjung, C, Bu. C. Sama guru dan siswa. Saya setuju dengan Pak Wandi. Biasanya seperti itu Pak Arya. Ya. C. Kalau yang ini melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa, gimana? Hanya wakil saja, Bu. Kenapa Ya, enggak? biasanya E. Ya, biasanya E, tapi yang termanis adalah yang B. Jadi tim guru tuh turun semua. Karena rumahnya dekat lah. Ibu. Kecuali rumahnya ribuan kilo baru. Sesuai tata tertib yang berlaku, seorang guru menolak siswa masuk kelas karena terlambat.
siswa bersangkutan tidak beranjak dari depan pintu dengan alasan ingin tetap mendengarkan penjelasan guru. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah membiarkan siswa meminta siswa bersangkutan masuk kelas setelah 1 jam pelajaran terakhir, meminta siswa berdiri di depan papan tulis, memaksa siswa beranjak pergi. Meminta siswa bersangkutan mana nih meminta siswa yang bersangkutan masuk kelas sebagai apresiasi atas niatnya untuk belajar. Jadi mengapresiasi. Kalau di sini kalau aturan kan ya, berarti kalau aturan A biarkan di depan pintu A berarti sesuai tata tertib di situnya tuh. Karena di sini ada aturan. Tata tertibnya kan disepakati tuh, Bu. Ya. Jadi membiarkannya aja. Nah. Nah, kalau ibu-ibu, kalau emak-emak udah kasihan yang katanya. Berbala lager punya. Berbala lager. Ibu jangan kalau ngerjakan soal SJT jangan pakai perasaan ya, Bu. Betul. Oh, iya. Kalau ini nggak boleh ya, setelah 1 jam pelajaran terakhir nggak boleh. Boleh. Terus apa lagi? Nah, iya karena kata kuncinya ada tata tertib loh Bapak Ibu. Nanti yang lain iri ya. Yang berlaku soalnya. Nah, yang berlaku. Kalau yang C gimana? Yang lebih manis yang mana ya Pak Wandi ya? Kalau berdiri dekat papan tulis malah mengganggu siswa lain ya. Jadi membiarkan saja tetap berdiri. Ya sudah nggak apa-apa, kamu berdiri di situ dengarkan Bu Guru ya, gitu. Salahnya kamu telat. Tata tertibnya ditegakkan gitu Bu ya. Ya, kalau yang ini emak pakai perasaan Ibu. Oke. Suatu ketika seorang siswa memprotes kunci jawaban yang disampaikan oleh guru dianggap kurang benar katanya. Bagaimana tanggapan seorang guru setelah dikritik? Mengabaikan, membiarkan. D. Betul. Ya, D betul. Ya, D. Menjelaskan. Ini ada nggak ini? Ini loh, peserta didiknya berbicara sendiri dan kurang memperhatikan penjelasannya katanya. Pak Tono merenung, mengapa para peserta didik cenderung ramai? Nah, apa yang dilakukan Pak Tono? Memberi ulangan harian, meminta peserta didik pergi ke perpus, meminta peserta didik menuliskan pendapatnya, memberikan hukuman, nggak boleh ya? Meminta salah satu peserta didik demonstrasi cara perpindahan kalor yang mengamati. Nah. Antara C dan E ini. Iya. Ini malah menulis di buku catatan loh. Yang E aja demonstrasi. Berarti E. Ya, biar lebih bersemangat harus yang E, ada yang dicontohkan. L. Nggak usah dicuci. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk apa? Mengenalkan siswanya dengan kemajuan daerah lain, mempelajari adat istiadat, mencari informasi rumah yang dikontrakkan. Menghitung perbandingan penghasilan dan anggaran. B. Mempelajari adat istiadat. B. Iya benar, yang B. Satu lagi, 35.
Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering penjemputannya terlambat sehingga harus menunggu di sekolah sampai larut sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab, apa yang Anda lakukan? Menyerahkan tanggung jawab, memastikan, menyerahkan pengawasan, meminta pada pihak keluarga, siswa. Hindari kata meminta, menyerahkan. Memastikan. B, memastikan. Mantap, Pak Wandi. Betul, mantap sekali. Iya, dan betul ya. Sudah 35 soal, sudah kita lulus semua. Amin, amin. 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 Mengikuti telat pas akhir-akhir terputus lagi koneksi. Masya Allah malam ini dah. Ya, tapi ya udah paham ya karena udah sering mengulang-ulang. Alhamdulillah, dan lumayan ada pencerahan gitu kalau ada soal kayak gitu. Ada pencerahan. Tadinya gelap gitu, Bu. Pokoknya udah kalau SJT Ibu tampil itu yang termanis ya. Iya bener, walaupun tolak belakang dengan kepribadian. Enggak sih, Bu. Enggak gitu juga, Bu Hindun. Enggak gitu juga. Manis banget Pak Heri Matu. Juga, Bu Hindun. Kalau giliran numerik deh ini Bu rada bingung mah. Bagian numerik kok Ferry. Enggak ada numerik. Nggak ada Ibu, cuma SJT sama PCK ya. Kalau yang lalu ya. Iya, yang lalu yang hitung-hitung ya Bu Susi ya. Nah, yang maksud bahwa dia yang ke teori-teori itu, Bu, teori belajar. Oh, itu PCK, ya PCK. Enggak di latihan Papua itu teori juga itu ada, Bu. masih pada pabrik itu. Nah, itu Teori yang belajarnya kita lalu, harus paham. Oh iya. Itu ada yang lalu gitu. Iya, PCK matematika kan banyak angka juga, tapi sebenarnya kita nggak perlu ngitung, itu cuma menentukan bagaimana cara memecahkannya untuk diajarkan ke siswa gitu kan. Itu harus ngapalin teori-teori itu yang masih kebelingar ya. Benar. Yang sering itu konstruktivisme sama apa lagi Bu satu? Behavior. Ya, behavior ya. Kata kuncinya aja yang diapalin ya. Benar. Behavior, Pavlov, ABCD tuh. ABCD pasti ada. Iya, ABCD. Oke, sudah selesai Bu Susi. Ya Bu, terima kasih. Banyak Ya. Terima kasih. Kita berapa pertemuan lagi nih Bu Susi? Tinggal satu kali Bapak. Kali ya? Tapi ada yang hari Rabu. Ada yang kekurangan mungkin ditambah 2 kali mungkin Bu Dewi. Oh ya, yang susulan waktu itu. Iya, Bu Dewi 1 sama Pak Ilmi ditambah dan yang lainnya masih bisa mengikuti. Ya, boleh bonus kok. Iya, sekalian ngikutin Besok terakhir berarti. Terus. Hari Rabu Bapak. Nanti ada tambahannya insya Allah minggu depan. Tambahannya minggu depan. Jadi masih ada tambahan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan. Dan sekarang sudah mulai ini memang kalau belajar sendiri itu biasanya gimana gitu kan. Tapi kalau belajar saya sampai detik ini di LMS belum buka-buka, Bu, karena sama nggak keburu. Karena gimana gitu ya. Tapi kalau belajar seperti ini memang ya ini juga sih buat senang. Ya seru ya, nggak ngantuk. Seru dan
Paham, Soalnya cepat paham. ayah Bu Iya. Ana ya seru nama ya. Coba Pak Heri, latihan 42, 120 soal itu, waduh. Mana ya? Kalau Anda nggak ada Bu Ana ini nggak seru ini. Itu yang Pak Wandi yang 120 soal itu yang tahun lalu itu. Model soalnya seperti itu. Yang Jangan tadi dibaca ya. Pak Wandi kalau yang Saya tahun sama lalu. Bu Dewi itu. Saya sama Bu Dewi itu soalnya yang 120. Itu kan lumayan. Sekarang cuma 60, Pak. Sekarang cuma 60 dan dilihat ininya aja Pak Wandi, dicari yang soal-soal PCT sama pedagogiknya. Yang muridnya jangan ya Pak Ibu ya. PCT SJT, iya. Salah ngapalkan Pak Wandi ya. Waktu itu Bu Dewi, istri Peri bukannya ikut Zoom juga ya Iya, waktu itu? ya alhamdulillah ya. Itu Bu Dewi matematika loh. Ikut gitu. Matematika, istri saya matematika, alhamdulillah sekarang lulus. Ikut PGSD. Masalahnya kan yang dicarinya Peri memang ada gitu, ada ininya. Iya, yang penting paham kata kunci ya. Iya. Justru pengen seperti Ibu itu, cepat menentukan kata kuncinya. Jadi langsung des gitu ke kata kunci aja gitu. Itu sulitnya. Tadi kan kita bahas soal nggak baca semua kan, cuma Iya. melihat kata kunci. Iya. Iya. Langsung dari soalnya kata kuncinya dan Nggak, jawabannya yang kan nggak harus sesuai. soal sepanjang itu nggak harus dibaca semua. Yang penting kita tahu kasusnya apa intinya itu ya. Penyampaiannya Ibu mah soal panjang nih Bu Indur, kan ada soal panjang satu halaman ini gitu kan, itu scroll dulu ke bawah, cari dulu pertanyaannya itu apa. Iya. Ya betul, pertanyaannya. Kayak ya. gitu. Pertanyaannya itu Kasih apa. Jadi pertanyaannya. Baru tuh Terkadang kan kata kunci lihat. pas ngeliat ke itunya ada kecuali. Waduh, itu kan ya kalau ngeliat ini. Iya, ya kecuali. jadi soal panjang gitu. Itu kan kayak soal-soal Mudah-mudahan CPNS, tidak banyak kecualinya aja ini. gitu. Cerita dulu teh Kecuali Pak ya. Heri gitu ya. Ya memang enaknya di sini apa sih, khususnya di sini kalau menurut saya ya, enaknya belajar sama Bu Dewi sama Pak Ilmi ini, kita bisa apa sih, bisa sharing, bisa bertanya lah, bisa ini fleksibel gitu. Penyampaian Ya, bisa Bu Dewi juga sama Pak Ilmi kan fleksibel, nggak maksudnya nggak serius banget gitu, menyampaikan materi harus serius, harus ini, nggak seperti itu. Bu Susi pengen ilmu menentukan kata kuncinya ini Bu Dewi nih. Udah Iya. Bagaimana caranya untuk menentukan kata kunci itu? Ilmunya Bu. Iya, Bapak tanya cara menentukan kata kunci tiap hari kan sudah kita lakukan ya, Iya. sudah saya tandai ya. Ini nggak perlu. Jadi kalau sering-seringnya Bu Dewi sering-sering membaca, sering-sering ini kan bisa. Maksudnya trik-triknya begitulah. Trik-triknya apa gitu. Triknya ya ini Bu, carilah kata yang penting. Itu kata kunci. Ibu karena melihat saya dengan cepat itu karena sudah lebih lama saya mengerjakan soal seperti itu. Ibu kan baru mau UP ini belajar ini kan. Kalau saya sudah 2 tahun kan belajar ini. Oh kayak gitu toh. Iya. Ya jadi karena bisa itu lebih karena sering terbiasa ya. Ibu. Terbiasa. Ya, Allah bisa karena biasa. Ya, oke. Jadi Ibu Sering biasakan gitu, saja mencari kata kunci, pasti nanti akan bisa. Gimana mau kita mau membaca soal? Kita diburu oleh PMM inilah. Nah, apa yang mau dilakukan? Iya, banyak sekali. Gak keburu. Keburu oleh Bu PMM Ana, kinerjanya apa Bu?
gini loh, PMM ini kan sementara untuk bulan Februari ini belum ada tagihan lah ya, maksudnya Iya. masih bisa Iya, iya. kita sekarang. ini dulu gitu, pending dulu. Pokoknya saya stop. Iya, kita Beres lah, kita ini beres. dulu dah. Kita fokuskan dulu ke UP sama UKIN. Mungkin. gitu. Iya. Iya, nanti baru kan untuk ininya sendiri apa sih untuk PMM kan lebih nanti difokuskannya di bulan Maret ya. Kalau Iya, sekarang iya. masih persiapan Iya. gitu kan. Masih Iya, Bu. bisa dipending dulu. Tenang Bu Ana, tenang. PMM nanti PMM nantilah. Mei Ya seperti dibayang-bayangi, nggak bisa lagi tidur. Ada PMM, ada UKIN, ada ini, Enggak. Tuhan. Padahal di PMM Enggak, itu di kan Pandeglang diikutin. Sekarang apa? dikejar Iya. lagi sama Kiki Ping lagi. Iya ya, besok terakhirnya. Nggak usah dikerjain, itu mah nggak usah dikerjain. Makanya saya Ngapain? iya server. Kalau lihat Kita- surat edaran kan kita- nggak perlu. Susah. Kita ada 2. Nggak perlu. Sama Tapi sih Bu. pada itu pada panik. Sama Bu Indun di kabupaten lain juga mungkin ada gitu, cuma istilahnya berbeda. Kalau kita kikiping, kalau mereka mungkin martabak Popong. Kiping itu kan kalau di sini nama makanan Bu Dewi. Hanya kalau di sini istilah kami itu ekin masuk ekin tapi untuk laporan ke kabupaten. Ekinnya ekin kabupaten. Jadi laporan harian. Laporannya double. Laporan harian iya, yang ini juga iya ya. Nyangkutnya ke TPP. Yang apa sih namanya? Yang ke ini juga berarti kita double ya, double ini. Ya mudah-mudahan Double sih, pekerjaan. double Susi. pekerjaan ya. Jadi semakin ini kalau misalkan cuma PMM aja mah ya mungkin nggak terlalu ribet. Kalau PMM kan tagihannya cuma beberapa, ringan lah. Ini yang tiap hari ini yang kita kerjakan pada liur. Karena udah direncanakan. Tenang aja Bu Ana, Udah kan liur, tagihannya kalau dititipin. PMM cuma 2 sertifikat sama 2 sertifikat 4 cukup lah. Tinggal colek Pak Ilmi. Anomali dengan Ki Hajar Dewantoro sebetulnya mah kita harus menghamba kepada peserta didik, tapi kita menghamba kepada aplikasi. Aduh. Tuh. Kita jalani aja lah. Pokoknya semua di grup ini lulus. Iya, semangat. Iya, Bu Ana. Mantap, Bu Ana. Semangat. Save nomor saya, Bu Ana. Saya ke Sumatera. Masa kalah sama Bu Ana? Iya lah. Semangat. Ya, Bu Dewi. Harus semangat, Pak. Mungkin malam hari ini kita Ya, cukupkan Bu. saja. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk waktunya. Nanti Ya, sama-sama Bapak Ibu. Selamat Iya. beristirahat. Terima Oke. kasih waktunya Terima kasih, sudah Bu Susi. menyempatkan untuk membersamai kita, dan menurut saya sih sangat luar biasa membersamai teman-teman itu, apalagi ketika mendengar teman-teman ini lulus, itu sesuatu gitu, kebahagiaan tersendiri. Kami menemani teman-teman untuk lulus di UP dan apa sih lulus ini tentang kesejahteraan teman-teman gitu kan, teman-teman semua rasanya luar biasa. Kami tidak bisa memberikan apapun gitu kan, hanya bisa menemani teman-teman untuk kelulusannya ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Live ya semuanya. Ya. Si Bro.